Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yusia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan pada saat ini dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Saudara, ketika kita berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti situasi sekarang ini, dimungkinkan seseorang atau kebanyakan orang berada dalam kekalutan, di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kita tahu bersama bahwa dampak virus corona yang melanda bangsa kita, bahkan dunia, membuat ribuan bahkan hingga jutaan orang kehilangan pekerjaan, banyak perusahaan yang berhenti beroperasi, berdagang, peternak banyak yang merugi. Keadaan seperti ini membuat kita sebagai anak-anak Tuhan mulai tawar hati dan bisa saja kehilangan pengharapan. Karena itulah sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki firman Tuhan yang menjadi dasar yang kokoh di dalam kehidupan kita. Saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat untuk tetap bersukacita di dalam pengharapan. Dengan alasan yang pertama adalah, dengan memiliki pengharapan, kita akan tetap optimis menjalani kehidupan ini. Pengharapan kita bukan kepada apa yang tidak pasti, tetapi kepada firman dan janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan yang akan melahirkan optimisme, yaitu semangat karena percaya. Yang kedua adalah pengharapan menjadikan hidup penuh dengan damai. Di dalam Roma 15 ayat yang ke-13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Janganlah kita sampai kehilangan pengharapan, karena dengan pengharapan kita memiliki masa depan. Dengan pengharapan ada kepastian. Dan yang paling penting adalah jangan sampai salah kepada siapa pengharapan kita. Pengharapan yang pasti hanya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Roma 5 ayat yang ke-5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, bersukacitalah di dalam pengharapan yang sejati. Percayalah akan setiap penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Saudara, biasanya orang hanya bisa bersukacita ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar, keluarga baik-baik saja, tubuh sehat, pekerjaan maju, pelayanan berjalan dengan damai. Akan tetapi ketika pencobaan mulai datang dan ujian ada di depan kita, seringkali banyak orang kehilangan sukacitanya. Akan tetapi jikalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan bisa tetap bersukacita melalui pencobaan, kesulitan, dan permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita. Di dalam Habakuk 3
ayat yang ke-17 sampai 18 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka sukacita yang kita rasakan sumbernya daripada Tuhan. Kelanjutan dari tulisan Nabi Habakuk itu adalah, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kekuatan dari Tuhan inilah yang memberikan sukacita yang tidak tergantung situasi kondisi dalam hidup kita. Sebab sumber sukacita kita didasarkan pada pengharapan dalam Tuhan yang pasti akan menyelamatkan kita. Sehingga apapun masalah dan pergumulan yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa merampas sukacita ilahi yang Tuhan berikan dalam hati kita. Saudara, mari saat ini kita bersukacita di dalam pengharapan, sebab pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kami bersyukur bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ajar kami Tuhan untuk bersukacita dalam pengharapan, karena kami percaya di dalam Tuhan ada harapan pasti. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan menerangkan firman-Mu dalam hati kami saat ini. Saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harap kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.